Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala sakilatikum wa inni amilun. Ada peristiwa menarik yang Rasul sampaikan. Rasul mengumpulkan para sahabat. Termasuk di sana ada seorang Arab gunung yang kalau orang Ansor atau orang Muhajirin melihat Arab gunung, mereka biasanya bergembira. Kenapa? Biasanya kadang-kadang ada pertanyaan yang memberi inspirasi buat mereka. Walaupun kadang-kadang disampaikan dengan kata-kata yang kampungan dalam bahasa kita, tapi justru mereka melihat di sanalah kelebihan, kepolosan orang-orang Arab gunung itu, tapi kadang-kadang memberi inspirasi yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang yang biasa hidup di daerah-daerah perkotaan. Jadi ketika ada Arab gunung datang, para sahabat seringkali merasa bergembira karena biasanya ada hal yang baru yang mereka dapatkan dari peristiwa bersama Rasulullah. Maka pada ketika itu juga, pada waktu beliau berkumpul dengan para sahabat termasuk Arab gunung itu, maka Rasul mengatakan begini, Inna rajula min ahlil jannah ista'dana bizar'i. Rasul mengatakan bahwa ada seorang ahli surga ista'dana bizar'i, minta izin untuk bertani, minta izin untuk berkebun, minta izin untuk menggarap tanah, nyawah cek bahasa Sunda. Di surga dia minta izin bertani, di surga dia minta izin berkebun, di surga dia minta izin untuk menanam padi kalau di kita. Allah bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala, alasta fi masyita. Buat apa kamu bertani? Buat apa kamu menanam padi, berkebun? Alasta fi masyita. Bukankah semua yang engkau keinginkan itu terlaksana? Semua yang diinginkan di surga akan terlaksana. Segala sesuatu akan berjalan tanpa proses, langsung. Itu bedanya surga dengan dunia. Kalau dunia tidak ada sesuatu, wujud harus ada proses. Untuk makan banyak proses panjang. Untuk minum banyak proses panjang. Dari segelas air berapa ribu orang yang punya jasa untuk itu. Bepergian harus ada proses. Kalau kita ke Bandung harus ada pilihan. Naik mobil, naik motor, atau jalan kaki. Harus ada proses. Untuk makan harus ada proses. Untuk apapun harus ada proses. Itu di dunia. Tempat berproses. Tidak akan tercapai sesuatu tanpa proses. Sedangkan di surga, kun fayakun. Ingin makan langsung ada. Ingin minum langsung ada. Ingin apapun langsung diberikan, ingin kemanapun diizinkan. Itu sebabnya di dalam hadis ataupun Quran tidak pernah disebut-sebut ada mobil. Tidak pernah disebut-sebut ada uang. Buat apa uang? Kalau segala sesuatu serba ada, datang begitu saja. Buat apa kita punya mobil di surga? Kenapa? Kenapa ingin kemanapun langsung sampai? Walaupun kalau minta diberi. Insya Allah, kenapa? Surga tempat kurnia Allah. Apapun yang diinginkan diberi oleh Allah. Tapi tidak usah ada mobil. Tidak usah ada uang, buat apa? Itu sebabnya orang ini aneh. Kenapa?
minta izin bercocok tanam di surga. Dia ingin bertani, dia ingin bersawah berladang. Bukankah semua engkau yang kau inginkan sudah terpenuhi? Maka orang itu menjawab, betul, segala yang aku inginkan, segala yang aku harapkan dan butuhkan langsung diberikan di surga. Tapi aku ingin berkebun. Begitu. Tetap kekeh ingin bertani. Ya karena surga itu tempat segala sesuatu diizinkan, maka dia pun bertani di surga. Tentu hasilnya sangat lebih bagus daripada di dunia. Ketika panennya lebih berhasil daripada di dunia. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia anehnya. Segala sesuatu sudah diizinkan dan serba ada, tapi tetap saja dia minta berkebun, dia minta berusaha. Maka kata orang Arab gunung, la najidu ila Quraisyan alu ansoran. Pasti itu orang Quraisy, begitu kata orang Badui itu. Pasti itu di surga itu orang Quraisy. Pasti yang di surga itu orang Ansor. Kenapa? Bukan saya mah tukang beternak. Saya bukan petani, pasti dia orang Ansor, orang Muhajirin. Rasul dan para sahabat tertawa melihat reaksi orang Quraisy itu, orang Arab gunung itu. Kalau di kita barangkali pasti orang Ciapus gitu teh, pasti orang Lebak Wangi meureunnan, pasti orang Sirnagali hayang ngeboan di surga. Apa maksudnya? Iwatu iman sekalian. Di surga tidak ada proses, tapi dia minta diberi proses. Di surga tempat nikmat, tapi dia ingin proses. Apa artinya? Ada pelajaran buat kita bahwa proses adalah nikmat. Proses adalah nikmat. Terbukti segala sesuatu serba ada. Mau buah-buahan langsung ada, mau makan langsung ada, tapi tetap dia minta bertani. Kenapa? Dia ingin menikmati proses. Itu adalah pelajaran buat kita sekalian. Kadang-kadang kita mengeluhkan proses. Kadang-kadang menganggap itu proses adalah penderitaan. Kahayang masa segala jadi, hayang di surga gitu. Aneh. Nu di dunia hayang juga di surga, nu di surga hayang juga di dunia. Apa salahnya? Pemikirannya bahwa kenikmatan tidak hanya hasil, tapi prosesnya juga kenikmatan. Coba kita bayangkan, apa nikmatnya bertani? Apa panen? Bukan cuma panen. Berbasah-basahan, berkeringat, capek, duduk di galengan, makan, itulah nikmat. Itu sebabnya, maaf. Kadang-kadang ada bujangan, dicarikan istri oleh ibunya, bapaknya nggak mau. Padahal secara matematik kan enak, tinggal kawin aja. Tapi kenapa tidak? Kenapa nikmat itu mencari prosesnya? Nikmatnya neangan anak. Bukan hasilnya. Neangan anak nikmat, berhujan-hujanan, mengalihkan baso kakar kabogoh, itulah kenikmatan. Susah payah ingin memenuhi keinginan yang dicintai. Dia berbangga-bangga dengan itu. Orang kehujanan penderitaan. Orang capek penderitaan. Tapi buat dia capek adalah kenikmatan. Hujan-hujanan adalah kebahagiaan. Kenapa? Demi proses untuk yang dicintai. Jadi itu kata kuncinya. Nikmatilah proses. Untuk melahirkan sesuatu yang diminta oleh yang dicintai. Maka hidup jadi bahagia. Insya Allah petani akan berbahagia. Pedagang akan berbahagia. Karena kebahagiaan adalah lewat proses. Kenapa seorang bahagia? Karena dia sampai ke tujuan. Dia bahagia. Orang yang tidak punya tujuan tidak akan punya kesuksesan. Tidak akan bahagia. Orang bahagia karena berhasilnya yang dicari.
Yang tidak punya cita-cita, dia tidak akan bahagia. Kenapa? Tidak ada yang dia cari, karena tidak ada sukses. Buatlah keinginan yang baik, niat-niat baik. Itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan. Baik kebahagiaan kecil di dunia, dan insya Allah berbahagia di akhirat. Kenapa? Prosesnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti balasannya kebahagiaan yang kita harapkan. Kata kuncinya, nikmatilah proses dalam hidup. Baik kehidupan keduniaan, berumah tangga, belajar, berinteraksi dengan masyarakat, keaktifan dalam kehidupan, apapun. Jadikan proses sebagai kenikmatan. Itulah kata kuncinya. Ingin bahagia, nikmatilah proses sebagai sumber kebahagiaan. Itu bonus. Kenapa? Di akhirat nanti kita punya kebahagiaan lebih berlipat-lipat dari itu. Jangan menghindari proses. Karena itu akan menghilangkan kemampuan kita, bahkan yang paling utama, kehilangan kebahagiaan. Kita boleh tanya kepada para pengangguran, apakah menganggur bahagia? Kita mah aneh, yang udah kerja ingin diam. Yang punya diam, ngalut nengan kerja. Begitulah hidup anehnya. Itu sebabnya Rasul mengatakan, bahkan di surga sekalipun, ada orang yang minta untuk bertani dan Allah izinkan, menunjukkan bahwa proses adalah kebahagiaan. Mudah-mudahan semua yang kita jalani selama ini, melaksanakan Ramadan dan semua tantangannya yang bisa kita gambarkan lebih berat barangkali dari Ramadan yang lain. Jadi keseharian kita, Ramadan masa ini memang masa tidak mudah. Tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan, semua kesulitan justru melahirkan kebahagiaan lebih. Ketika prosesnya lebih susah, maka bahagianya lebih tinggi, pahalanya lebih besar, tantangannya lebih besar, kebahagiaannya lebih tinggi, pahalanya lebih besar. Admul jaza ala admil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya tantangan. Semakin berat masalahnya, tapi semakin membahagiakan kita dan semakin meningkatkan kadar kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan. Rabbana la tu'akhidna inna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.